Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas jam 2 ya, Ibu Bapak. Kita lanjut yang tadi, Bapak ya. Oke, tunggu udah berapa orang? 16 dari berapa tadi ya? 30-an? 29, Bu. Oh, 30, sorry. 9. 29. Kita masuk sendiri ya, Ibu Bapak, tanpa harus diedit ya. Kenapa jadi? Tadi itu sudah sampai mana ya, Bu ya? Nah, sampai sini ya coret-coretannya ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Nah, latihan-latihannya ada di di modulnya sangat banyak gitu. Ini hanya konsep-konsepnya saja kita perbaiki sedikit demi sedikit gitu ya. Memperhalus konsepnya. Menarik lah kalau udah lihat soal-soalnya ya. Jadi teori-teori yang banyak yang ini ya. Nah, yang mana tadi ya? Ini nih keluar ya. Dilihatin, dipelototi gitu ya, tapi nggak dicoba dengan latihan soal, nggak nempel ya. Jadi harus dicoba dengan latihan-latihan soal. Kita lanjut dengan aturan sinus. Masih ingat cara memperolehnya, Ibu Bapak? Nggak ada rumusnya, tahu-tahu ada gambar aja begini. Gimana caranya ya? Tarik garis tegak lurus Dari tiap-tiap ujung, yes, bisa dari C ke AB. ini lurus nggak, Bu? Ah, belok. Ya, dianggap lurus. Ini pakai mouse. Tadi pakai pelnya malah lebih ribet. Atau coba dulu ya, kalau pakai pena lebih enak. Kelemahannya pakai pena juga tidak bisa menggaris, mungkin bisa pakai penggaris. Pasnya di mana? Ya Bu, pakai penggaris ya. Jadi agak lurus ya. Ini siku-siku di sini gitu ya. Katakanlah ini sebagai T1 gitu. Ya. Kemudian T ya. Ini T. Nah, terus berikutnya di sini. Pakai ini juga nggak kelihatan hasil tulisannya tinggal di mana kemana gitu ya.
Nah, sini aja, ini tegak di sini Ya, gitu ya. tegak lurus. Ya. Ini tegak lurus di sini. Ayo. Nah, ini T2 itu. Satu lagi yang lewat A ya. Buat Iya. sini. Pas. Nah, tuh jadi nggak pas juga ya. Pakai penggaris ceritanya ini. Tetap aja belok-belok. Ini tegak lurus di sini. Ini sebagai T3 gitu ya. Nah, ini katakanlah sudutnya A besar. Ini B besar begitu. Di atasnya C besar gitu. Jadi masing-masing bisa dilihat. Untuk T1 misalnya, kan kita mau bermainnya sinus ya. Ya, Untuk sinus. T1, nah yang kita perhatikan sekarang untuk T1. Nah, pertama untuk T1. Untuk T1. Nah, jadi sinus A sama dengan T1 per oh AC. ini B Berarti kecil B. ya, B kecil ya. B kecil, B. B kecil, ini A kecil. Nah, A kecil, B kecil, C kecil nggak tahu tuh anak-anak usia besar kecil ya. T1 per B gitu ya. Ya, Terus dengan T1 lagi dapat apa? Sin B kali ya. sin B. Sin B sama dengan T1 T1 dibagi per dengan A. A kecil. Nah, dari sini kita udah dapat nih. Ya, Ya, T1. ya. Oh, boleh dari sini. T1 sama dengan B kali sin A gitu. Iya. Yang kedua T1 sama dengan A A kali kali sin sin B. B. Nah, berikutnya berarti kalau sin A dibagi dengan A sama dengan sin B dibagi Sin B. B Ya? di... Betul ya? Gitu kan? Iya, betul. Gitu. Berikutnya kita perhatikan untuk T2. Yang kedua untuk T2. Untuk T2. Nah, Biar berarti kan yang muncul T2 itu yang ini ya. iya. Berarti yang muncul adalah C Sin dan C. A ya. Sin C sama Ya. dengan T2 T2 per B. dibagi dengan B. B. Kemudian sin yang T2 lagi sin A. T2 tuh yang ini Ibu ya. Nah, Ya. ini ya. Sin C tadi ini ya. Berarti sin B dengan sin B, Bu. Oh, tadi sin C kalau sin C berarti T2 Sin C per, B, betul. per B. Sin C yang ini ya. Oh, T2 tuh yang mana ya? Coba. T2 itu yang dari A besar ke A kecil, bukan sih, Bu, ini? Sama dengan harusnya jangan lupa ditempel ya. T2 itu dari A besar ke sini ya. Ke A kecil kan. Di sini nih, ke sini ya Bu ya. Aksen gitu ya. Iya. T2 itu A aksen. Nah, gitu. Oh, yang ini berarti sin C sama dengan ini betul. Jadi T2 per B. Kemudian mana lagi yang Sin C. Sin ini sin Sin B, sin B. Sin B. Sin B-nya Sin B. T2 per T2 per C. per C ya. Iya. Nah, dari sini kita punya T2 nih. T2 Iya. itu sama dengan B B kali sin C. atau T2 sama dengan C C kali sin B. B. Nah, berikutnya kita dapat apa di sini? Sin B per B. C per Iya, sin C per C. sama dengan Sin B per B. ya. Nah, sin B per B itu sama dengan sin C. Jadi yang ini saya sudah dapat dari sini ya. Iya. Sin A per A Sama dengan sama sin dengan B sin B per B. B Sementara sin sama per B adalah sin C ya. iya. Dengan sin C per C C. per C. Mau lanjutkan lagi juga boleh, sama akan ketemu juga ya. Nah, gitu ya. Jadi anaknya dibawa berpikir satu aja di apa namanya? Dikasih petunjuk hintnya kecil ya. Perhatikan misalnya apa namanya? Hasil proyeksi ya. Dari titik A ke AC itu. Jadi ada alas tinggi gitu, mungkin sebelumnya alas tingginya diingatkan kembali. Posisi alas dan tinggi itu saling tegak lurus begitu ya. Ya, persepsi itu yang penting. Udah dapat satu ya, berikutnya diminta untuk kelompoknya. Atau satu saja bagaimana melihat dari T1 carilah sinusnya. Sudut apa yang berhadapan. Jadi yang berkaitan dengan T1 itu sinus yang mana saja atau sudut mana saja. Gitu kan. Pasti bisa ini apa ya, jangan takut anak tidak bisa gitu, anak-anak sekarang kreatif ya, pasti bisa gitu. Nah,
Yang penting ininya kalau untuk pembelajaran buat Ibu dan Bapak mau udah biasa gitu, tadi latihan soalnya begitu ya. Jadi ini kita sudah dapat yang tadi ya, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C, atau dibalik boleh. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita dapat rumus itu. Jadi jangan belum apa-apa ini rumusnya ya, jangan lupa, jangan. Tidak musim lagi sekarang ya, Iya, disuapin. betul. Capek nanti kepalanya ya. Nah, ini contohnya. Ya. Pada suatu segitiga ABC, sudut C 3 kali lebih besar dari sudut A. Dan sudut B 2 kali lebih besar dari sudut A. Jadi sudut A dulu misalnya X gitu ya. Iya. Nah, kemudian sudut C-nya berarti 3X gitu. Nah, sudut B-nya sama dengan 2X. Ya, kita jumlahkan besaran sudut segitiga itu adalah 180. Mungkin lebih baik anak-anak itu menggunakan gambar, walaupun mungkin tidak tepat gambarnya ya. Ada gambar ya segitiga gitu. Gitu aja. Kan nggak ditahu-ketahui apa-apa. Misalnya ini sudut A, ini B, ini C, diketahuinya ini berarti di sini berapa? 3X ya? 3X. Nah, ini berarti 2X. Nah, sudutnya berapa ya? Berarti X tambah 3X tambah 2X sama dengan 8. Jadi 6X Sama dengan 180 180. derajat. X-nya 30 derajat. 30 derajat gitu ya. Nah, terus yang ditanyakan apa di sini? Tentukan perbandingan antara panjang AB, yang ditanyakan perbandingan AB banding dengan BC ya. Gitu kan? Iya. Ini sudah dapat ya, pas ya. Sudutnya berapa? 30 derajat? Oh iya. 30. Iya. Iya, ini sudah dapat AB per, nah gini ya. AB berarti persin yang mana ya? Persin C kan? Persin C. AB per sin C, kemudian ada BC. BC per sin A. Sin A gitu ya. Gitu kan? Iya. AB per sin C sama dengan BC per sin A dan seterusnya. Dan dimintanya AB per BC ya. AB per BC berarti tinggal sin C per sin A. Sin A. Nah, dapatnya 2/1. Gitu. Jadi mungkin dengan geometri lebih mudah ya dilihatnya gitu. Dibanding anak harus ngarang gitu. Nah, gitu. Jadi cepat. Nah, itu contoh kasus untuk aturan sinus. Ini ternyata ditanyakan bukan panjang salah satu sisi ya, ditanyakannya perbandingan. Perbandingannya. Jadi, dikira hanya panjang satu sisi saja, ternyata tidak. Dan sudut-sudutnya ini istimewa ya semuanya ya. Nah, berikutnya ini aturan sinus juga ini. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nggak tahu kelihatan nggak ini? Kurang besar ya? Coba. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, ABC-nya sama sisi ini. Mana sih ABC ini ya? Sama sisi ini panjang sama semuanya. Nah, berarti ini sudutnya 60 berarti di sini ya? Iya. Ini juga 60, berarti ini sisanya ya? 120 kan? 120. Nah, ini atasnya 3. 60 ya. Ini sisanya berarti 30 Iya, itu ya? 60. Sisa 30. Nggak tahu mau ditanyakan atau enggak, ditempel aja anak-anak tulis itu. Atau apa yang mau ditanyakan. Berarti sisanya apa? Berapa? 30. 30. Ya. Ya, 30 derajat. 30. Tuh, sudah lengkap aja. Ditanyakannya apa sih, Sin? Panjang BD. Nah, sekarang hanya satu ya. Hanya panjang BD saja, panjang ini. BD per sin. 120 sama dengan AB boleh bisa. AB sin 30 ya, dibagi sin 30 ya. Yang mana saja ada kaitan dengan ini. Karena ini nggak diketahui, jadi yang diketahui ini kan. Jadi BD berbanding 120, ini BD berbanding sin apa tuh, sin sudut BAC ya? Iya. BAD sama dengan AB berbanding sin sudut BDA. BDA. Nah, BD-nya mau kita cari, BD per sin 120 sama dengan AB per berapa tadi? 30. Nah, ternyata terpakai gitu ya. Nah, terus ditanyakan apa Bu? BD ya, panjang BD gimana panjang?
Kinceret. Jadi BD-nya apa katanya? Mau ditulis biasa aja dulu, mungkin anak-anak nggak bisa seperti cepat gitu ya. 120 tadi berapa, Bu? Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Kalau AB itu 1 ya, per setengah 1. gitu. Berarti ini 2 gitu kan? Ya. Berarti BD-nya sama dengan 2 kali 2 setengah akar kali 3. setengah akar 3. Berapa? Akar 3. Jadi akar 3. Ah, ya, akar 3. Jadi kalau ada gambar, biar dia isi aja selengkap-lengkapnya. Nah, dari gambar ini, Ibu dan Bapak bisa modif itu untuk pembelajaran gitu ya. Oh, ini menggunakan aturan sinus. Ya. Salah satu untuk mencari luasan juga bisa dicari, Bapak ya, pakai aturan sinus ya. Tadi konsepnya juga luasan ya. Sebetulnya bisa mencari pakai luasan. Setengah alas kali tinggi. Misalnya ditanyakan berapa sih luas segitiga ABD gitu. Berapa luas segitiga ABD? Nah, anak udah tahu panjang AB ya, Ibu Pak ya. Ya, ini dia tinggal cari ini tegak lurus ke sini gitu. Dia bisa mencari ini pakai sinus. Sinus lewat ini, sinus lewat sebelah sini kan. Dia bisa cari panjang ini berapa. Oke, lanjut ya, Ibu Bapak ya. Mungkin aja pertanyaannya perbandingan luas gitu ya. Iya, yang ditanyakan sekarang hanya garisnya, panjang satu luas garisnya gitu. Mungkin di dalam tes nanti jangan berharap persis ini, yang penting mah konsepnya bisa kita manfaatkan. Yang paling dekat mungkin buat anak-anak dari sekarang sudah bisa nyicil untuk nanti di pedagogik ya. Pengen pedagogik, oh saya ke bagian trigonometri mau aturan sinus, terus dikembangkan, cari di Google banyak contoh-contoh soalnya. Ini berikutnya. Pada segitiga ABC ini agak panjang Bapak ya, jadi saya ambil hasilnya saja. Yang ini ya, A kuadrat, bisa menggunakan vektor ya, bisa menggunakan dot vektor, atau menggunakan cross vektor. Kalau dot vektor kan ada 2 vektor, misalnya vektornya A dan B, dia punya sudutnya alfa, A dot B, gitu ya. A kuadrat. Dan seterusnya ya, Bapak ini dilihat aja, digali lagi, silakan ada di modul. Agak panjang soalnya ini. Nah, ini salah satu terapan untuk aturan kosinus. Saya ambil di buku ini Bapak ya, supaya mudah juga. Misalnya nggak keburu, nggak kebaca itu di modul ini nih yang ada di modul. Sebuah perahu berlayar ke arah timur. Yang ribet buat anak itu menentukan arah mata angin. Ya, utara mana, selatan mana, timur mana gitu ya. Jadi sebelum ada soal ini diingatkan kembali arah mata angin. Utara di mana gitu, selatan di mana, dan seterusnya. Sebuah perahu berlayar ke arah timur. Timur teh kemana? Ke kiri apa ke kanan gitu kan? Ya. Ini ada utara, ada titik nolnya sejauh 100 km, kemudian memutar pada arah 30 derajat sejauh 120 km. Sudah sampai sini, terus dia memutar ya pada arah 30 derajat. Di sini dia mutar lagi kan. Udah berhenti di sini, dia mutar lagi ke arah 120 derajat sejauh 120 km. Sampai di titik pemberhentian di C gitu. Nah, jarak perahu dari tempat mula-mula berlayar ke tempat pemberhentian ke sini. Jarak dari A ke C berarti yang dicari ya. Ini sudah ada 100, sudah ada 120, sudutnya barangkali kita lengkapi sudutnya. Ini tadi 30 derajat. Begitu ya. Ini berarti 90. Begitu Bapak. Terus berikutnya lagi. Nah, tadi kan bergerak 30 derajat ke sana, belok ya. Iya. Nah, ke arah timur, katanya ini bergerak ke arah timur sejauh 100 km. Kalau ke sini 90 ya. Dari atas ke bawahnya 90 ya. Ya kan? Nah, ini jadi apa yang harus dilengkapi oleh anak gitu. Yang dicarinya itu AC ya. AC itu rumusnya apa Bu tadi? AC kuadrat, AC. Kalau mau huruf kecil berarti B di sini ya. Ini C-nya, ini A-nya gitu. Ya. Apa tadi rumusnya Ibu kalau ditanyakan B itu? B kuadrat. A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2 AC kali cos B. Cos B. Ada kosinus B-nya. Cos B. Ya, sudah ada ya kosinus B-nya ya. Ya kan? Kosinus B-nya berarti yang ini. Betul. Ya. Jadi kosinus 120 derajat ya.
Ya, Ya, kalau Bu. nggak tinggal gitu saja. Jangan takut negatif, di depannya juga ada negatif, jadi positif kan. C kuadrat, kuadratnya 120 kuadrat, C kuadratnya 100 kuadrat, ini dapat lah gitu ya. Buat ibu dan bapak nggak ada masalah, ini buat anak-anak ya. Hasil riset itu bukan anak tidak bisa mengerjakan ini, tapi ibu dan bapak satu tentang arah mata angin. Itu ya. Yang pertama itu jadi banyak riset kualitatif. Kalau kuantitatif kadang nggak nyampe ke sekolah lagi. Kalau di sekolah kan PPK ya. Penelitiannya pasti pakai ini ya. Karena dari pusatnya harus ini kan. Kalau saya sudah mengembangkan ini dengan Propidi ya, DDR, Desain Didaktik Research ya. Ini asal-asalnya kita bekerja sama dengan Jepang, dengan lesson study, barangkali ada yang ingat ini. Nah, gitu ya. Kalau PTK kan ngelihatnya tuh hasil anak begini gitu ya. Kan ini banyaknya ke produk ya. Kok misalnya anaknya matematikanya jelek terus nilainya ya. Ya sudah aja gitu. Kita lakukan apa pembelajarannya begini, pakai model metode gitu. Apa itu solusi enggak gitu ya. Ternyata temuan pertama bukan satu solusi. Kemudian kita kembangkan melalui lesson study. Ya ada pendekatan ini. Kita punya suatu bahan ajar, ada satu kajian berdasarkan karakter materi kalau ini, ke karakter materinya. Ya, karakter materinya, kemudian kita membuat bahan ajar harus hand on, made on, dan daily life. Jadi alat peraganya harus dekat dengan siswa. Itu lesson study yang dikembangkan oleh Jepang. Ya, dan ini berhasil ya. Jadi harus hand on, daily life, satu lagi ya, hand on, daily life, satu lagi tadi lupa tuh saya. Harus dengan dekat dengan kehidupan siswa, anak harus bergerak, bukan bergerak berarti gerak-gerak tangan kepala gitu bukan ya. Mind on, jadi berpikirnya harus juga jalan. Ada 3, daily life, mind on, hand on gitu. Jadi si fisiknya juga harus bergerak, bukan berarti kalau anak melongo gitu tuh tidak belajar, bukan ya. Itu fisiknya bergerak sebetulnya, cuma nggak kelihatan gitu ya. Itu matematik, tapi kalau biologi lain kan praktikum misalnya di lab, nggak cekatan, nggak apa kelihatan ya. Nah dari sini ini DDR itu mengembangkan dari sini, ya mengembangkan dari sini. Kalau DDR lebih ke hambatan belajar, nah kehambatan belajar sini ya. Sebetulnya anak nggak bisa tuh, mengapa sih matematikanya 5 gitu ya, atau rata-ratanya 3 gitu, padahal minta sekolah tinggi banget 7,5 ya misalnya. Gimana mau dapat ini, ada kan PT, mungkin model metodenya harus ganti, ternyata tidak memberikan solusi terbaik gitu ya, misalnya gitu. Dilihat lagi dari saat oh ini lebih baik dengan lesson study gitu. Karena tadi alat peraganya harus dekat dengan kehidupan siswa, tidak harus mahal-mahal, yang dekat-dekat aja dengan siswa yang dia tahu gitu. Nah, ini harus betul-betul membelajarkan siswa sampai anak bisa kreatif di sini ya, mulai dari kritis, komunikatif ya, akhirnya pakai kritis. Nah, yang ini harus fisiknya apa ya? Bukan hasil fisik, maksudnya hand di sini bukan harus tangan yang bergerak gitu, ya. Jadi fisiknya tuh ikut jalan, misalnya otaknya jalan gitu dan seterusnya ya. Nah, ini menjadi motivasi munculnya ini desain didaktik riset. Jadi hambatan belajarnya apa sih? Mengapa sih anak tuh nggak bisa misalnya ya? Terus kita memaksakan diri, jangan lupa rumusnya ini gitu ya. Nah itu nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Jadi sekarang tuh lagi booming dengan ini, booming lagi karena apa? Indonesia selalu di bawah ya. Lalu muncullah pembelajaran yang ini, pembelajarannya, lalu soalnya juga harus seperti ini, nanti Bapak akan pelajari ini. Bagaimana pembelajaran yang hot, bagaimana soal yang hot. Soal yang hot itu bukan soal yang sulit, tapi kita mengundang nalar anak yang tinggi, gitu ya. Mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, mungkin terlatih ketika anak itu menemukan sebuah konsep gitu. Itu pembelajaran yang menantang anak. Kayak tadi ini rumus aturan sinus ya, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Jangan lupa tulis di kertas tebal-tebal, itu hilang Bapak ya. Maknanya nggak ada.
itu pasti hilang. Ketika saya tanya pakai aturan apa, nggak tahu ya. Kalau nggak salah dulu ada ini, kenapa seperti itu nggak tahu. Pokoknya itu deh rumusnya gitu ya. Dan itu biasanya saya peroleh dari mahasiswa ya awal-awal ya. Jadi sekarang tidak ada alasan pasti nggak selesai, pasti selesai. Ya. Jadi ketika anak sudah bisa menyebutkan ini, tidak perlu ibu dan bapak melanjutkan, biarkan ini satu soal ini dikerjakan oleh siswa gitu. Gambar ini juga jangan dikasihkan, biarkan dia mendesain sendiri gambarnya kayak apa gitu. Hambatannya apa? Oh, pertama hambatannya itu nggak tahu arah mata angin itu seperti apa gitu. Ketika di sini sudah berhenti, dia belok lagi 30 kan berhenti itu utara lagi ya Bapak ya. Utara lagi. Oh iya belok lagi 30 derajat. Dan seterusnya. Jadi jangan terlalu banyak disuapi. Nggak tahu ya, yang kuliah dengan saya mungkin nggak banyak disuapi. Nah ini tadi sudah dapat, oh tinggal lanjut aja ya Bapak ya, kerjakan ya. Silahkan lanjutkan. Jadi jangan takut ada sinus negatif tadi. Apa kosinus 120 derajat negatif karena di depannya kan ada bilangan negatif, masih positif. Kemudian kenapa nggak jalan? Nah, ke aturan kosinus ya Bapak ini ya. Nah, ini penting bagaimana Ibu dan Bapak menemukan, anak-anak menemukan rumus aturan penjumlahan kosinus dengan aturan pengurangan kosinus. Satu lagi jumlahan sudut untuk sinus, pengurangan sudut untuk sinus ya. Nah, ini yang pertama, yang ribetnya ini nih, mengkonstruksinya ya. Konstruksi segitiga DEF, DEF ini. Segitiga DEF, ya. Siku-siku di E, berarti ini langsung kasih petunjuk begini. Gitu ya. Anak pasti bisa Ibu Bapak ini menemukan ini ya, tanpa harus Ibu dan Bapak di depan gitu. Kemudian DF-nya, ini konstruksinya ya supaya mudah ya angka 1 gitu ya. DF-nya sama, enggak 1 pun enggak apa-apa, silakan berapa aja, nanti akan ketemu sama. Kemudian berikutnya, sudut BEF, BEF ditambah sudut AED, BEF sudut AED itu 90 derajat ya Bapak ya, kan sisanya ya. Iya, Ini sudah 90. 180 kurang Iya. 90. Ya, oke, ya berarti ini sudah 90 ya. Kemudian berikutnya lagi ini sudut AED ditambah sudut ADE ya. AED ditambah sudut ADE juga 90 ya. Iya kan? Katakanlah ini Iya, X, iya. Bapak ya, ini X aja gitu ya. Ini X nih. Ini X. Sudut BEF ditambah AED 90 derajat. Kemudian sudut AED ditambah ADE juga 90. 90 derajat. Nah, ada yang sama kan di sini ya. ADE ini muncul ADE, ini juga muncul ADE ya. Berarti sudut BEF sama dengan sudut AED ya. BEF sama dengan sudut AE. Sorry. Mana ini? BEF EF sama sorry. ADE. Yang sama yang ini ya. Iya, yang sama. Iya, yang Sama dicoret. bentar nih. Nah, ini hapus. Oh, nggak bisa ya. Ditahu ya salahnya ya. Sama ini, nggak mau sama yang lain. Ya, AED sama berarti BEF sama dengan sudut ADE ya. Kalau dimisalkan dengan alfa ya cepet-cepet aja alfa ditulis begitu ya. Nah, sekarang garis ini sejajar. Ini tuh sejajar dengan ini sejajar dengan ini kan. Karena ini persegi panjang ya. Ya, sejajar. Boleh diperpanjang ya Bapak ke sini? Boleh diperpanjang. Mana tadi? Ini diperpanjang sini. Boleh kan?
Ini juga diperpanjang. Nah, perhatikan sudut ADF, sudut ADF yang ini dengan sudut DFC. Sama besar nggak? DF. ADF dengan DFC. Sama. Sama ya. Disebutnya apa pun namanya itu kalau dua garis sejajar dipotong sebuah garis? Sudut. Dalam berseberangan. Bersinggungan. Ibu apa yang tahu ya namanya ya. Ya, itu tuh kepake di sini ternyata yang Pak Aljufri kemarin ya. Nah, ada Bu yang ini tentang kesejajaran? Nggak ada. Tentang kesejajaran. Yang sangat penting tentang kesejajaran. Kemana-mana ternyata terpakai ya. Nah, sekarang Ibu dan Bapak ini sudah yakin ya. Saya duluan nulis alfa ditambah beta Bapak ya. Ini sudah alfa tambah beta ya. Ini sama. Nah, berikutnya perhatikan segitiga DEE. DEE. DEA. Nah, ini ada sudut sini. Ya. Sudut segitiga DEA. Kosinus alfanya apa? Kosinus alfa. DE per apa nih? AE? AE. AE per Sin per DE. DE ya, per DE begitu. Kemudian sin alfa DA. AD, oh DE AD boleh. boleh. AD per sama ya, DE. per DE ya. Nah, gitu ya. Gitu ini nggak jelas nulisnya. AE per DE ya. Gitu kan? Nah, berikutnya Kaknya perhatikan lagi segitiga yang lain. Nah, untuk BEF. BEF cos alfa berarti BEF. BE. Alfanya BE. BF BE. Kosinus alfa ya. Cosnya BE BE dulu. ya, BE ya. Iya, BE per BE per mana? EF. Per BF ya. Per BF. EF. EF, Bu. EF. EF ya. Iya. Enggak terus. EF. Gitu. Terus sin alfa. Sin alfa BF per EF. BF ya, per EF. EF. Terus lanjut. Kosinus beta, perhatikan segitiga DEF. DEF. DEF ya. Oke. Kosinus beta yang ini. Sinus beta. Kosinus beta Berarti sama DE dengan per ya. DE per DF. DF per DF. DF ya. Iya. DF. Kemudian sin beta EF per DF. per DF. DF. Ini tuh sama dengan DE ya. Kan per 1. Ya, Ibu apa ya? Kan DF-nya 1. Di kontruknya. Ya kan? Ini DE, ini EF. Nah, kemudian berikutnya ada apa ya di sini ya? Ini AE per DE, AD per DE. Terus ini ada yang pasang-pasangan enggak? Ini DE itu berarti cos beta ya? DE-nya itu cos beta. Sin betanya adalah EF. Ini. Nah, berikutnya mau mencari ini Bapak ya. Kosinus alfa tambah betanya gimana tuh? Kosinus alfa tambah beta. Kosinus alfa tambah beta. Ini C ya. F yang ini C-nya. Ini FC. FC berarti ya. Per FC per DF ya. Ya. Sama dengan FC Bapak karena DF-nya 1.
Nah, FC-nya sendiri sama dengan apa ya? FC itu adalah BC dikurangi BF. Nggak lanjutkan. Apa itu BC, apa itu BF ya? Mana tadi ada BC? BC itu sama dengan AD, Bapak ya? Ini kan? Nggak ada tuh hasilnya AD ya? Dikurangi AD dikurangi BF. BF. AD-nya apa di sini? AD-nya AD itu sama dengan DE sin alfa gitu ya? Sin alfa. DE-nya sama dengan AD sama dengan DE sin alfa. Kemudian yang ini AE-nya ada terpakai nggak AE? Tidak terpakai. Tidak. Tidak terpakai. Ini ada AD. AD itu yang mana? Kita sudah dapat ini. Ada DE lagi, Bu. Mana DE ya? Di mana ada DE? Di sini. DE. Ini TDF tuh ya. Beta, Ibu. Nah, ini ya. Beta, DE iya. cos beta ya. Cos beta. Ini sudah dapat cos beta nih. Cos beta udah dapat. Berarti kita sudah punya AD ya. AD itu sama dengan DE cos beta begitu ya. Kemudian dikurangi BF. BF-nya di mana diambil dari sini? BF-nya apa ya? BF sama dengan EF sin alfa ya? Ya. Kalau EF-nya apa ya? Ini ya. EF, ini apa EF? Ini EF. Kita cari BF. Mana yang BF? Ibu, Ya. Ibu Boleh. yang AD itu yang AD itu DE sin alfa. Itu segitiga Oh, mana? DEA. yaitu sin AD sama dengan DE sin alfa. Betul. Iya. Iya, DE Ini sin benar. alfa. Oh, sudah ada. yang bawah yang itu bawah lembaga aja. sendiri. Tinggal tempel. yang di Sekarang cos BF beta itu, apa Bu. BF? BF itu sama dengan EF sin alfa ya? EF-nya oh, sin beta tuh. Ini EF-nya sudah ada ya. Oh iya, sin beta. Ah, ah. Ini Bu yang di bawah AD yang bawah itu DE sin alfa. Itu Oh, kasih DE cos sin beta. alfa. AD-nya ya. Iya. Oh, AD. Nanti DE DE-nya sin baru alfa. diganti. Di cos beta. Nggak ketemu ya Pak ya. Salah nulis ya. Oh iya. Mana yang ini ya? Iya. Ini gimana nggak mau? Sin alfa gitu. Alfa. Iya, betul. Kemudian BF-nya sin BF-nya alfa ya. EF sin alfa. Sin alfa. Nah, tinggal tempel-tempel kalau gitu nih. Iya, DE-nya ganti DE-nya cos sama beta. dengan Jadi cos beta sin alfa. cos beta. Ini sin alfa beneran. Sin alfa, cos beta sin alfa. Cos alfa. Oh, cos beta Cos beta sin sin alfa. alfa. Kurangi Kayak ada yang salah. EF-nya EF-nya sin beta sin sin alfa. alfa. Ada yang salah Bu di sini. Iya, Alfa kalau beta itu DE-nya Ibu, maaf. Maaf, ada yang mana Bu yang salahnya? Itu bagian segitiga DEA itu. Oh, DEA. Kalau Coba diulang ya Bu ya. alfa, Diulang kayaknya ya. kebalik ya. Coba katanya mana kosinus, mana sinus Ibu. iya. Diulang ya. Nah, tadi saya nulis aja lagi. Nah. Diulang aja semuanya gitu. Oh, kok nggak bisa? Yang DEA aja Bu, yang Yang salah DE aja Bu yang salah. Yang salahin mak balik ya. aja ya. DE. Namanya gitu ya. Nah, ini di Ibu disalahnya di sini. Nah, sin dan cos. DEA. DEA. Nah, Cos DEA itu mana? DEA. Sana. cos Sinus alfanya alfa itu Ya. DAD ya. AD Per DE. Per DE. DE ya. Per DE begitu. iya. Sin alfa AE AE per Per DE. DE. DE gitu. Maka ini kita dapatnya DE DE. AD ya sorry. AD sama dengan
DE DE cos alpha. cos DE alfa. cos alpha. Terus AE sama AE dengan sama DE. DE sin AE sama dengan DE Nah, sin. berarti AD ganti ya Bu ya. AD itu DE Iya. cos ya. DE cos. Nah, balik lagi. DE cos. Enggak mau. Cosinus Alpha. alfa. Ini cosinus alfa itu ya. Tinggal urutkan aja Bu kalau gini. Sesuaikan dengan apa yang ada di buku gitu ya. Iya, biasanya alpha. Isinya ya. Cos alfa, Cos cos beta, beta kurangi kurangi sin sin alpha. alfa, sin Sin beta. beta. Dapatlah rumusnya ya. Satu dapat, yang lainnya dapat apa ya? Jadi tinggal perhatikan gambar ini saja. Jadi petunjuk ke anaknya cari kosinusnya, sinusnya biarkan dia isi gitu ya. Nah, terakhirnya berapa kosinus alfa tambah beta. Nah, kayak tadi juga coba-coba begitu ya. Berikutnya, kalau kita mau cari kosinus alfa dikurangi beta, ya tinggal ganti saja kosinus alfa ditambah negatif beta, begitu ya. Begitu, Bu. Berarti kosinus alfa, kosinus Sinus negatif beta dikurangi dikurangi sin alfa, sin alpha sin negatif beta. jadi kosinus alfa, Kosinus beta kosinus beta, nah, berarti tambah ya Bu. ya Sin sin alfa, alpha sin beta. sin beta. Kira-kira sulit nggak Ibu? Kalau yang sulit kan nomor satu aja, yang pertama itu ya. Iya, yang pertama saja yang harus. Yang sinus gimana sana? Sinus alfa tambah beta. Kita manfaatkan yang sudah ada Ibu Pak ya. Ini sama dengan kosinus Kosinus dari per 2 dikurangi pi per 2 dikurangi alpha tambah beta. sama dengan kosinus pi per 2 dikurangi alfa, begitu ya? Ya, Ibu Pak, gini. Kurangi beta ya. Beta. Nah, kalau pengurangan ya pakai aja ini tempel gitu. Yang di atas ya. Isinya menjadi kosinus pi per 2 dikurangi alfa. Kosinus beta kalau kurang jadi tambah tadi ya. Sin pi per 2 Pi per 2 dikurangi alfa sin beta, begitu. sin beta. Jadi berdasarkan yang ini kita pakai. Nggak usah lagi ke atasnya. Nah, cos pi per 2 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa ya. Sin alpha. Sin alfa ya. Nah, kalikan dengan kosinus beta. Beta. Nah, ditambah ini kosinus. Cos Kosinus alfa kali sin beta. Cocok Bu rumusnya dengan yang sudah tahu? cocok. Sin cos kosin. Iya. Jadi kalau tambah ya tambah. Nah, yang terakhir ini yang paling mudah ya. Alfa dikurangi beta, ya isinya sama dengan sin alfa tambah, karena tahunya juga tambah. Tambah negatif beta kan? Gitu. Masukkan aja rumusnya. Jadi sin Sin alfa alpha kosinus negatif cos negatif beta beta ditambah cos alpha sin negatif beta. beta. Jadi hasilnya sama dengan sin Alpha cos kosinus beta beta dikurangi dikurangi kosinus cos alpha sin beta. Rumusnya dapat. Asal yang pertama saja tadi jangan salah. Begini di sekolah atau secara lain? Di SMA ya. Jarang Paling begini. tidak disegarkan kembali. Lupa-lupa Iya. Nah, itu aja ya. Jadi sampai sini Ibu dan Pak sudah merasakan miskonsepsi apa, materi yang merasa sulit oleh kita apa dari modul itu. Sekarang sudah diserahkan Pak, modulnya ditampilkan. Tapi intisarinya saja, tidak semuanya. Nah, kita sudah dapat tadi ya rumusnya Bapak, ini tinggal lengkapi sendiri saja. Anak-anaknya maksudnya. Jadi untuk bahan ajar Bapak itu dengan mudah ini. Konstruksi bla 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 seperti tampak pada gambar gitu ya. Nah, yang ini tidak dikeluarkan. Ini tidak dikeluarkan. Berapa besar sudut DFC? Nah, mungkin agak pening ya kalau anak tidak ingat dengan apa kesejajaran ya. Kesejajaran. Nah, berarti di apersepsinya ada kesejajaran. Mungkin nama tidak terlalu penting kalau saya ya. Nama ini bertolak belakang kah? Atau ini apa namanya? Sehadap kah gitu ya misalnya. Nah, apakah kalau sudut sehadap itu selalu besarnya sama? Ya.
Apakah sudut sehadap itu besarannya selalu sama? Ibu Inggit berpikir ya karena pernah ketemu saya, jadi kalau ditanya dulu, apakah besaran sudut sehadap itu selalu sama? Sama, Bu. Coba ya tuh diutak-atik ya. Kalau itu nanya tuh sambil mengutak-atik nih, utak-atik ibu bapak ya. Ini ada 2 garis, gitu ya. Sejajar nggak? Sejajar. Jajar. Sejajar biasanya pakai begini tuh ya. Iya. Nah, sejajar sudah. Sebuah garis ya, transversal gitu ya. Jadi ini ada, katakanlah ini arahnya ke sana, gitu ya. Sama. Ini garis ya, bukan sinar ya. Kalau sinar begini kan, sinar, ada sinar yang sejajar begitu ya, dipotong oleh sebuah garis. Garisnya berarti arah atas bawah. Nah, ada titik A misalnya di sini, ini titik A, ini titik B. Nah ini katakanlah 1 ya, B1, ini A1. Besarnya sama nggak? Sama. Kenapa sama? Nah, itu ketika ditanya mengapa besarnya sama. Jangan pakai busur derajat gitu ke anaknya. Pakai apa? 2 garis sejajar dipotong. Jangan berteori banyak ya mahasiswa. Kan ini untuk anak SMP ya. Yang bertolak belakang dulu bukan, Bu? Oh boleh, bertolak belakang juga, tolak belakang ini ya. 2 dengan 3 kan? 2 Ini dengan 2 3. dengan 3 gitu ya. Ini 4, di sini 4 begitu. 1 Iya. sama dengan ini gitu ya. Ini dengan ini. Nah, sekarang dikaitkan dari 2 garis yang sejajar. Ini namanya sudut sehadap karena menghadap ke arah yang sama kan, ke atas gitu ya, dua-duanya menghadap ke sana kan. Nah, ini 2 garis sejajar nih. Apakah besaran sudut A1 dengan besaran sudut B1 sama besar? Sama. Mengapa, Pak? Sama ya. Bagaimana meyakinkan kita anak mengatakan sama tanpa menggunakan busur derajat? Karena Ibu Safitri, Iya, caranya Bu. di sekolah ya gimana caranya? Mungkin diketahui salah satu dulu ya, Bu. Jadi misalnya A1 sama Ini gimana ya, Bu ya? Ini diketahui dulu, Bu. Misalnya ada A2 sama dengan B2 atau enggak gimana? enggak, Ibu melepas aja gitu. Senangnya lepas ya Oh, kalau bertanya Bu. Lepas gitu. Enggak pernah menemukan sudut-sudut ini sekian enggak gitu. Penerapan konsep itu harus umum ya. Coba. Pakai sudut berpelurus. Dia berpelurus setelah bertolak belakang. Itu Ibu sering baca buku ya. Salah satu DDR adalah melihat bagaimana buku itu menuliskan tentang konsep. Tahu-tahu anak dikasih begini-begini. Nah, itu yang mengakibatkan anak menjadi terhambat tuh ya. Jadi harus dihafal gitu ya kondisinya ya. Nah, dalam proses pembelajaran mungkin anak bisa membawa kertas transparan. Bisa diminta bawa kertas transparan? Suruh nempel di mana? Bisa. Di sini. Gambarnya. Gambar aja, tempel aja ini 1. Di garis gitu kan, tempelkan ke sini. Tanyakan oleh kita, sama nggak besarannya ini? Sama, Bu, katanya gitu. Mengapa? Pas ditempel persis sama, Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, samakah Bisa ini dengan digunting ini? ya. Kan tadi menyimpulkan apa? 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka ini namanya sudut sehadap, kata Ibu Bapak ya. Iya. Ini sejajar nih, dipotong sebuah garis. Sudut sehadap, 2 sudut sehadap itu besarannya sama ya. Gitu kan? Karena sudah disimpulkan oleh anak berapa besarnya, jangan ditanya. Sama aja. Terus berikutnya, perhatikan ini. Sudut A2 dengan B2. Apakah ini besarnya sama? Apa harus menjiplak lagi? Gimana, Tidak, Bu? Bu. Tidak. Dia akan menjawab alasannya apa? Pakai yang tadi gambar kan digeser sama, Bu. Jadi ini kan sudah Bu ya tadi ya dapat ya. Istilahnya dapat, ini namanya sehadap gitu ya. Jadi 2 sudut sehadap besarnya sama. Nah, yang ini apakah ini sehadap dengan ini? Ya.
Apakah kamu akan mencoba lagi berapa besarannya? Tidak perlu lah, Bu. Simpulannya ini sudah sama. Berarti ini juga sama. Begitu kan? Ya. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Apa itu punyanya si Van Hill ya? Geometri itu ya? Van Hill. Gitu kan? Pertama itu melihat dulu, lalu dianalisa sama dia. Nah, kedua tuh analisa, Bu. Ini harus betul-betul nyata gitu ya. Ini dia sudah bisa menganalisa kejadian ini. Ini sehadap. Nah, berikutnya nanti kaitannya antara ini kan sama dengan ini, ya kan? Ini sama artinya dengan ini. Apakah B3 dengan A3 sama besar? Sama. Sama. Namanya juga sama, sehadap ya, Bu ya? Iya. Iya. Jangan tambah-tambah dulu, sehadap itu. Nah, berikutnya, jadi simpulannya kalau begitu berapa sih jumlahan besar A1 dengan A3? Berapa nih? B1 dengan A3 dijumlahkan? A3 ditambah B1 berapa? 180. Anak juga tidak harus pakai apa namanya coba-coba lagi ya, kan A3 ini A3 sama dengan sini. Jadi ketika B1 tambah A3, A3-nya pindah ke sini ya, ini besarnya ya. Iya. Betul, Bu? Iya. Tidak dihafal ya. Tidak dihafal. Memang pertamanya bertolak belakang dulu, Bu ya, tapi ketika dikenakan ke garis lain itu ada konsep yang baru tentang kesejajaran. Nah, sekarang ada dua garis, ini bentuknya. Kalau garis ini diperpanjang, apakah akan bertemu? Akan. Iya. Bakal Akan bertemu. bertemu. Saya potong dengan sebuah garis ya. Ini namanya sudut sehadap ya. Ini A, di sini B ya. Ini satu, ini satu. A1 dan B1. Apakah besarannya sama? Tidak. Beda. Tidak. Namanya tetap sudut sehadap, Pak. Pasangan sudut sehadap. Ini dan itu sehadap kan ke atas sama melihatnya ke sana. Jadi kalau ada pertanyaan apakah pasangan sudut sehadap itu selalu besarnya sama? Tidak. Ambil contoh example yang ini, Ibu. Gitu ya. Nah, ketika ujian itu namanya uji apa? Kompre ya, Bu ya. Ketika ditanya itu yang begini, mudah-mudahan nggak ketemu saya, Bu ya. Kasusnya umum. Ya, gitu kan. Nah, satu tuh tambahannya ya yang selama ini dihafal gitu ya. Anak-anak sekalian ini berpelurus ya, gini. Terus nggak diperlihatkan lagi gambarnya ya. Nanti kalau udah simpulan boleh ya. Ya, ini biasanya saya sampaikan di sini, Bapak ya. Sekarang namanya KSN ya. Untuk anak SD. SD dan SMP kan hampir sama ya. Hanya kedalaman materi aja gitu. Lebih kuat ya. Ini SD bisa, Bu, semuanya ya. Ya, mudah-mudahan sudah tidak pandemi lagi. Nanti saya tunggu di Provinsi Jawa Barat. Yang di Jawa Barat, yang di Kalimantan, udah ilmunya udah banyak. Saya tambah-tambah ya, Bu. Nah, yang ini tuh judulnya periodik. Saya simpan dulu, Bu, yang periodik ya. Yang utama di sini nanti Ibu tinggal baca saja ini. Ini, inverse fungsi trigonometri. Belum ada apa-apa, Ibu, Kak. Ini kosong slide-nya. Kosong, ada gambar gitu ya, gambar yang kita isi bareng-bareng nanti ya. Ini tuh, gambarnya banyak, segitiga-segitiga aja mau kemana gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang inverse fungsi atau fungsi inverse ya, suatu fungsi mempunyai inverse atau balikan syaratnya apa? Ini satu-satu katanya. Harus Ya, satu. satu-satu. Harus satu-satu. Ini A, di sini B gitu ya. Ini fungsi ya. Saya tuliskan ini ada 1, 2, 3, A, B, C. Ini ada 4, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Misalnya A-nya dipasangkan ke 1, B-nya dipasangkan ke 2, C-nya dipasangkan ke 3. 4 nggak punya temannya, Bu ya. Ini F11. Ya. Berikutnya lagi, ini ada 3, ini fungsi juga. Saya gambarkan fungsi, ini hanya 2 misalnya. Ini A, ini B, ini C, ini 1, 2. Ini ke sini. Ini bukan satu-satu ya. F bukan satu-satu. Bukan. Karena ada 4. Bukan satu-satu ya. Sana gambarnya. Ini F. Ini
Ada lagi sini fungsi juga ya. Misalnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, nempel. Ini F dari A ke B. Ini juga bukan satu-satu. F bukan satu-satu. Ya. Ya. A, B, 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C, 1, 2, 3. A dipasangkan ke 1 misal ya, B dipasangkan ke 2, C-nya dipasangkan ke 3. Ini habis di sini. Seperti ini habis ya. Ini juga habis kan? Bedanya apa? Gambar kedua dengan gambar keempat. Gambar kedua itu ada yang 2 kali. Oh, ini bercabang gitu ya Pak ya? Ini ya? Ini mah enggak ya? Tapi ada samaannya, apa yang samanya? Sama-sama habis. Fungsi untuk. Oh, fungsi untuk katanya. Ring F sama dengan? Surjektif. Dengan Main ya? Kodomain. Gitu kan? I1 dan I2 dan I4 ya? Gitu kan? Iya. Nah, Iya. ring F-nya sama dengan domain dari F. Habis semuanya, gitu kan? Habis semuanya. Yang ini bukan satu-satu nih. Bukan juga yang Bapak sebut tadi ya, ringnya kan masih tersisa. Yang ini disebutnya subjektif atau apa tadi Pak? Untuk. Pada. Untuk. Pada boleh. Nah, yang ini disebutnya injektif ya, satu-satu. Ini satu-satu. Ya. Apakah I4 satu-satu? Iya. Satu-satu. Iya. Iya, Satu-satu. satu-satu. Satu-satu ya. Walaupun Injektif. tidak ada yang tersisa. Iya, injektif. Apa bedanya I1 dengan I4? Kalau I1 injektif, kalau I4 bijektif. Apakah F4 boleh saya katakan dia juga satu-satu? I4? Boleh, Bu, boleh. Satu lagi dan apa Pak? Mau dilengkapi satu lagi? Ini habis? Surjektif. Nah, kalau ada 2 tip namanya bijektif. Iya, ya. Nah, ini namanya nomor 4 itu I4 itu bijektif. Gitu kan? Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang kita melihat ini aja. Yang penting punya balikan aja satu-satu. Artinya apa? Kalau kita mengambil 2 titik berbeda, maka temannya berbeda. Atau kalau kita mengambil 2 titik di sini sama, maka harus merempet ke sini, harus sama. Jadi kalau kita mengambil X1, X2, anggota dari domain F gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, X1 berbeda dengan X2. Maka nanti hasilnya haruslah Fx1 berbeda dengan Fx2 juga. Atau yang kedua, kita mengambil ini sebarang nih. Jika Fx1-nya sama dengan Fx2, haruslah apa? X1 sama X2. Nah, masih ingat ya, X1 sama dengan X2. Itu prasyarat dari fungsi yang satu-satu. Nah, sekarang kita beranjak ke trigonometri, Bapak ya. Mulai ya. Mulai kita mau mikir dengan trigonometri. Aduh, tegang. Tidak, Pak, santai saja. Saya mah santai aja, Pak. Gimana ini caranya ya? Kita mau cerita tentang, coba ya diperbesar aja. Bentar. Sebelah atasnya nggak bisa. Udah dapat ini. Nah, kalau saya punya Y sama dengan sinus X ya, Y sama dengan sinus X, dia kan bukan fungsi satu-satu kan? Ini sama dengan Fx ya? Ya. Ini bukan fungsi satu-satu kan? Ini satu-satu. Gimana caranya supaya dia satu-satu? Coba kita gambarkan aja dulu ya. Gambar dari sinus. Maaf kalau terlalu bagus. Nah, ya. Dibatasi nilai derajatnya. Betul, Bapak sudah lulus S1-nya ya. Ya. Ini jadi ada 0, ada V ya Pak ya. Ini ada V per 2 begitu. Saya tambah Bapak mau dari mana ke mana? Tadi gitu ya. Ini negatif V per 2. Nah, ini 2, ini 2V gitu ya. Ya, ini 2V.
harus mengambil 2 titik berbeda pada sumbu X, nilainya juga harus berbeda. Ya. Dari mana mengambilnya, Pak? Negatif V sampai Negatif dengan V V. boleh. Nah, negatif V sampai? V. Hati-hati, Pak. Enggak, sampai Jangan. Enggak. kan nggak- 0 sampai pi aja, Bu ya. Kalau sampai V ini ada dua X yang berbeda tapi nilainya sama gitu. Iya nanti. Silahkan pilih. Sampai pi/2. Pi/2 sampai 3 Pi/2 boleh. Oke, betul. Pi/2 sampai 3 Pi/2 ini ya. pi/2 Dua X berbeda pasti nilainya berbeda ya. Iya. Agar negatif fungsi satu pi/2 ya. sampai pi/2. Boleh. Satu, Bisa. maka tadi domain F-nya apa dipenggal ya? Domain F-nya kita ganti. Domain F-nya tadi dari mana sampai mana, Bu? Dari Pi/2 sampai 3 Pi/2. 3 Pi/2. Atau lihat ke sebelah kiri sedikit. Bisa juga Negatif negatif Pi/2 sampai dengan Pi/2. dan seterusnya gitu ya. Domainnya banyak. Jadi ambil aja. Maka domain F-nya ini atau ya Bapak ya, atau ini atau yang lain banyak. Nah, ring-nya. Nah, ring dari fx ya. Ya. 1 sampai 1. Ya, Pak, dari Negatif 1. Negatif 1 sampai 1. ya. Ya, jadi ring-nya saya tulis gini, ring itu gini aja juga Pak ya. Ring F-nya Ya, Bu. adalah negatif 1 sampai 1. gitu ya. Nggak dapat ini nih. Jadi kita sekarang klaim saja untuk Y sama dengan fx sama dengan sinus X, dengan domain F-nya kita ambil 1 bagian saja, negatif V/2 sampai dengan V/2, maka F adalah fungsi 1, gitu kan? Iya, Bu. Sekarang kita main-main lagi, Pak. Main-main lagi. Kalau saya punya himpunan, ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, misalnya ini F nih. F-nya membawa titik-titik yang ada di sini, Bapak ya, domainnya. Ini domain dari F. Ini ring dari F ada di sini. Ini ring F-nya. Mungkin aja himpunan ke 1 titik ya, Bu. Saya ambil 1 titik saja di sini X, maka dibawa oleh F menjadi Fx, bukan? Betul. Gitu ya. Karena dia 1, ini 1, maka dia punya inverse atau punya balikan. Saya tulis dengan G. G itu biasanya dikenal dengan F-1 ya. Ya. Gitu. Nah, F-1 membawa apa? Bawa Fx. Membawa Fx. Membawa Y. Oh, boleh membawa Y, Pak. Boleh. Ke mana? Ke X. Ke X. Ke A. X, ya. Ke F. Ke ya. Gini kan? Ya, Bu. Ini tuh ring F, ya kan? Yaitu ring F. Nah, sekarang dari gambar ini bisa kita amati domain dari F sama dengan apanya dengan balikan. Domain ini udah ada X di sini. Ya. Sama dengan apanya dari balikan. Ringnya dari Ring, balikan. betul, dari F-1, ya kan? Dan ring dari F sama dengan domain dari F-1 ya. Iya. Ya, Bu. Coba Ibu kita amati lagi yang ini tadi udah cantik nih pakai Fx gitu, terus hasilnya X ya. Nah, main-main dulu. F-1, Fx, sama dengan apa, Bu? Tadi F-1 Y ya. Hasilnya X ya. F dari F-1. F-1 Y ya. Nah, sama dengan apa? X. F-1 Y apa, Pak? X kan? X ya. Fx itu apa, Pak? Ring. Y. Y ya. Itulah yang disebut dengan kalau dia saling inverse, Pak ya. Hubungan. Begitu ternyata ya. Ini sih buat ibu dan bapak gitu. Anak-anak mau nggak tahu dia mau bisa ngobrol nggak gitu. Bagus lah kalau anak-anak bisa berpikir sampai situ ya. Nah, dapat ini Bu dan Pak. Apa sih ceritanya gitu? Maunya kemana gitu ya? Tadi kan kita punya domainnya ini kan, ring dari F. Saya tulis dulu ring dari F sama dengan negatif 1 sampai 1 kan? Nah, sekarang kita cari kalau kita punya Y ini, dia punya arti yang sama dengan X, sama dengan sin inverse dari Y. Gitu kan? Atau arcusin ya.
domainnya apa? Domainnya itu si Y di sini. Y itu apa di sini? Ini. Ya kan? Oh, iya. Ya. Biasanya Iya. Ibu dan Bapak ini nulisnya fx itu biasanya tulisnya f-1y ya, gitu ya? Yes. Ya. Iya. Gitu ya. Jadi domain dari f-1-nya apa? Y. Y itu apa hasilnya? Negatif 1 sampai 1. ringnya, hasilnya berarti ring dari f-1 sama dengan X. ini X, hasilnya itu X. Ya. Pi per 2. Min pi per 2 sampai pi pi per 2 ya. Satu-satunya kah jawabannya? Sampai. Apakah satu-satunya Ibu Bapak jawabannya? Karena mengambil ini satu ya satu. Tak boleh. Sebetulnya tidak harus satu kan? Ini karena saya membatasi diri saja. Supaya Ibu dan Bapak nggak bertanya terus gitu ya. Batasi deh sampai sini gitu. Padahal banyak kan yang ini. Oh iya. Iya ya. Jadi betul bahwa domain dari f-1 sama dengan ring. Ini sama dengan ring untuk f, ya kan? Ring f-1 sama domain untuk f. Salah satunya yang diambil. Begitu? Nah, berikutnya Ibu dan Pak mau pakai gambar. Belum ada ya gambar. Nah, Adik sudah ada gambar. Kalau enggak di sini dulu. Mungkin untuk yang kedua kosinus ya. Untuk kosinus. Kalau saya punya Y sama dengan Fx sama dengan kosinus X dengan pengalaman yang tadi supaya dia satu-satu ya. Supaya F itu satu-satu, maka domain F-nya harus kita batasi kan. Gambar dulu saja Ibu Bapak di sini. Oh, kosinus itu begini ya. Gitu kan? Ya, Bu. Nah, gitu ya. Maaf ini kalau kurang bagus nih. Nah, gitu ya. Nanti ini ada 0, ada negatif pi ya. Sorry. 0 pi per 2. Ini pi per 2 juga. Ini V kan? Ini 3 pi per 2. Yang terakhirnya 2 pi ya. Oke. Yang supaya satu-satu mau ngambil dari mana sampai mana? 0 sampai pi. Ya, 0 sampai pi. Satu-satunya Bu jawabannya? Kalau Yang dibatasi lain? ya. Atau ya kan? Atau mau yang mana? Sampai 2 Dari, pi. ya boleh dari pi sampai 2 pi. 2 pi gitu ya. Itu dan seterusnya. Masih banyak ya Bapak ya. Gitu. Nah, sekarang ringnya. Ring dari F hasilnya ya. Paling kecil negatif 1. Satu ya. Negatif 1 sampai 1. Nah, dengan mengambil seperti ini, berarti berikutnya kita akan cerita tentang inverse-nya. Kalau kita punya Y sama dengan Fx sama dengan cosinus X, ya kan? Ini punya makna yang sama dengan X sama dengan cosinus inverse dari Y, kan? Y. Nah, X-nya biasanya kita tulis dengan F inverse Y, ya. Masih ingat Bu gambar sebelah kiri tadi F inverse Y? Ini F inverse Y sama dengan cosinus inverse Y, kan? Ya, jadi domainnya ini, domain dari f-1, nah Y itu, ini Y, ya kan? Kalau saya tulis ini, Y anggota R gitu ya, demikian sehingga Y-nya dibatasi dari mana sampai mana? Dari 0 sampai pi. Negatif 1 sampai 1. gitu kan? Harus sama dengan ring untuk F gitu. Ya, kemudian ring untuk f-1 adalah X anggota R, demikian sehingga X-nya dibatasi dari mana sampai mana, Bu? 0 sampai pi tadi ya. Sama dengan domain F kan? Ingat ini aja. Iya. Gitu, ya. Nah, ini standarnya seperti ini gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk apa yang satu lagi tangan ya, sama kan? Sama ya tangan juga. Atau cukup enggak? Yang ketiga ada tangan inverse. Y sama dengan tangan X ya. Nah, supaya satu-satu, ini sama dengan Fx, sama dengan Fx. Oke, supaya satu-satu, supaya F-nya satu-satu, kita harus batasi diri juga. Terus satu, maka domain dari F-nya itu harus apa? Bikin lagi gambarnya di sini. Tangan ya. Tangan. Pi per 2, ada negatif pi per 2 ya. 0
Ini ada titik-titik itu ya? Kan tidak mungkin kena kan sin per cos ya? Ya, tidak Nah, pernah pi per kena. 4 itu ke 1 ya kira-kira aja gitu ya. Lurus terus ini terus ke bawah kan gambarnya ya. Ini juga sama karena dia punya periodik sebesar V kan. Nanti kalau Ibu Bapak baca di atas di slide yang tidak saya sampaikan, ini sejauh V berarti 3 V per 2 kan? Ya. Ya. 3 V per 2, titik-titik lagi. Periodik berarti ini tengah-tengah nih, di sini 0. Di sini akan seperti ini gambarnya ke sana. Nah, gitu lagi. Ini gambarnya ke sini lagi gitu. Ini V-nya ya gitu ya. Nah, ini kondisi tangan. Maka domain F kita ambil dari mana sampai mana? Min pi per 2 Ya, sampai pi buka per tutup, 2. Bu. Buka tutup. Negatif pi per 2-nya buka atau tutup? Tutup buka. Buka ya. Buka. Ini ya. Nggak pernah menyentuh. Nggak pernah kena ya. Ya, gitu ya. Iya, nggak pernah kena. Ini yang lain lagi boleh atau mana lagi Bu? Dari V per 2 Per 2. sampai V per 2 dan seterusnya Pak. Seterusnya. Ya. Ringnya, ring F-nya. Oh iya betul R ya, negatif tak hingga sampai Sampai tak hingga. sama dengan real semuanya. Nah untuk inverse berarti hati-hati ini si domain untuk F inverse dengan apa namanya ring untuk F inverse. Sudah sampai sini. Nah sekarang kalau kita punya Y sama dengan tan X, ini punya arti yang sama dengan X sama dengan tan inverse Y, begitu ya? Ya. Berarti domain kalau saya ganti dengan F-1 ya, F-1Y, berarti tan inverse Y. Berarti domain untuk F inverse-nya sama dengan domain ini. Berapapun boleh? Berapapun boleh Bu Y-nya? Iya. Boleh. Boleh ya, berarti ini R ya, itu kan? Terus ringnya F-1 Dari domain yang tadi Pak ya, dari buka ya, buka Kurung negatif per pi dua. per 2 sampai pi per 2 dan seterusnya. Nah itu waktu tangan. Dan selanjutnya yang lain-lain juga sama. Sekarang misalnya kita punya gini. Sin. Nah, kalau saya punya Y sama dengan tangan X. Tangan X-nya misalnya 4/3 ya Bu ya. Berarti ini sudutnya X ya kan? Ya. Ini atau tangan theta boleh ya. Ini panjangnya berarti 4 kan? Di sini 3 ya. Gitu ya. Nah, apa itu X? Nah, kita bisa cari di sini. X itu sama dengan tangan inverse dari 4/3 kan? Tangan inverse dari 4/3. Nah, itu si X itu boleh ditulis sama dengan tangan inverse dari 4/3. Ada pertanyaan misalnya di sini. Berapa sin dari sin inverse 4/3? Sinnya, Bu? 4/5. Ah iya, 4/5. Ini dilengkapi di sini. Nah, hasilnya adalah 4/5 gitu ya. Cosinus dari apa? Tangan ya. Tangan inverse dari 4/3. Ini dicek lagi, Bu ya, ini benar nggak 4/5 ya? Kan dari 4/3. Iya, jadi hasilnya betul ya? Betul salah? Sin inverse Harusnya dari 4/3, Bu. 4/3 kembali ke Harusnya asal. 4/3. Kembali ke asal. Kembali ke asal, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi ini berapa Bu hasilnya? 4/3. 4/3, Sinus Bu. dari kan sin inverse dari 4/3 ya. Sin X-nya gitu loh. Ya kan? Iya. Sin X-nya itu berapa gitu. Sin X itu mana bagaimana, Bu?
Depan. 4/5 gitu ya. Nah, kalau tan dari tan inverse tangan X lah gitu Bu ya, ini kan X ya. Ya. Tangan X-nya berapa? 4/3. 4/3. Ya. Gitu kan? Yang ini cosinus tangan inverse 4/3. Ini X. Berarti kosinus dari X 3/5. 3/5. Kalau sin dari sin inverse 4/3? 4/3. Sin dari X 4/5. Kalau X itu tangan inverse ya Bu ya? Iya. Oh, sin inverse. Ya Bu ya? Ya kan, kalau pertanyaannya sin, Iya, sin inverse. tangan Makanya inverse ya, dari 4/3. Baru itu. Berapa Bu? nah baru Nah baru ini. Berapa jawabannya? 4/5. Iya, sin jadi 4/5. 4/5. Kalau yang ini sudah bisa gitu Bu, yang ini? 4/3. Itu mah dari rumus ya. Belum. Kan? Sin dari sin inverse X. Belum. Berikutnya lagi Bu, ada gambar lagi di sini. Nah, tadi kalau kita punya apa? Misalnya cosinus theta itu sama dengan berapa? Setengah aja gitu Bu ya. Cosinus theta itu setengah. Berarti ini theta di sini cosinusnya 1, ini 2 begitu ya? Iya. Berarti yang ini 4 Akar dikurangi 3. 1, berarti akar 3 ya. Akar 3. Nah, theta itu sama dengan cosinus inverse dari setengah ya. Iya. Nah, pertanyaannya cosinus inverse dari setengah. 1/2. 1/2. Hah? Berapa Bu? 1/2. Balik lagi kan? Iya. Kemudian sin dari cosinus inverse setengah. Setengah akar 3. Akar 3. Setengah akar 3. Akar 3/2 ya, Bu. Gini ya. Terus tangan dari cosinus inverse dari setengah. Akar 3. Akar 3. Akar 3 1. per 1 ya. Akar 2/1. Akar 3 per 1 ya. Begitu Bu. Jadi kalau kita punya ada sin dari sin inverse alpha gitu ya misalnya. Apa ya di sini? Satu lagi nih. Sin theta itu sama dengan katakanlah sama dengan A begitu Bu ya. A-nya positif ya. Saya ambil positif. Berarti di sini theta sin berarti A-nya di sini ya. Iya. Ini 1, begitu? 1. Iya. Yang bawah berarti akar A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat. Akar dari 1 kurangi A kuadrat. Kuadratnya Bu, begini ya. Nah, 1 dikurangi A kuadrat. Pertanyaannya itu, ini theta itu sama dengan sin inverse dari A ya? Ya. Ya kan? Ya. Sin dari sin inverse dari A sama dengan A. Iya. A itu apa Bu? Sin A. Itu ya. Iya. Gitu kan? Nah, coba yang tadi lagi. Mana yang si cos ya? Nah, ini cos dari cosinus inverse alpha sama dengan setengah. Cos dari cosinus inverse alpha sama dengan berapa? Oh, nggak ada gambarnya ya. Sekarang tanpa gambar gue mau bikin umum. Cosinus inverse dari setengah nilainya setengah. Kalau saya ganti alfa Ibu ini Nilainya alfa. gitu ya. Sama dengan alfa ya. Gitu ya. Baik lagi Bu ke atas. Ini tangan ya. Tangan dari tangan inverse alfa sama dengan Alfa.
Oh. Nggak tahu Ibu dapat menyerap nggak gitu ya, cepat-cepat ya. Insya Allah. Dan seterusnya Bapak bisa dilanjut ya ini kosinusnya gitu ya, sin negatif A, inverse dan seterusnya, tangan dari sin inverse A. Nanti ada soal-soal gitu, diketahui tangan inverse 4/3 A itu katakanlah sama dengan berapa gitu ya, mau nyatakan sebagai theta atau apa terserah ya. Kalau kita sudah tahu begini. Nah, ada lagi apa itu sekan, kosekan ya Bapak ya? Ada kan? Kalau misalnya kita punya sekan theta itu sama dengan apa ya Bi? Misalnya sama dengan B begitu ya? Sekan sama dengan B, berarti sekan itu 1 dibagi cos ya? Iya, 1 dibagi cos. Katakanlah ini B/1 nih. Ada theta di sini. Sekan itu tadi 1 dibagi cos. Jadi B-nya itu ada di mana? Kan B-nya di Sisi miring, Bu. B-nya berarti di sisi kiri. miring. Sisi miring di sini. Ya, Nah, satunya di bawah. di bawah di sini. 1 Satunya dibagi B samping. gitu. Oh, sekan itu 1 per cos ya. Iya. Cosnya Iya. itu kosinusnya adalah kosinus tetanya 1 dibagi dengan B. Iya. Ya. 1 Iya. per 1 per B ya Bapak gitu ya. Ini kan 1 per B, nilainya B. Nah, berarti Ibu mau selesai ini gambarnya. Udah mau selesai ya. Nah, kalau saya bilang ini, sebentar ya. Kayaknya belum kena nih ke sasarannya ya. Tapi nggak apalah gini. Berarti ini berapa Bu? Akar dari B kuadrat dikurangi 1 ya. Dikurangi 1. Biasanya kalau sudah dibuat inverse rasanya rada pening gitu, padahal itu juga ya. Ya kan? Sekan Iya. theta. Berapa misalnya kosinus dari sekan inverse B gitu kan, lihat ini aja sama dengan kosinus theta kan? Iya, sama Begitu ya? dengan kosinus theta. Iya, sinus dari sekan inverse B sama dengan sin theta gitu. Jadi jangan takut lihat ininya gitu ya. Kembalikan ke awal. Dan seterusnya. Kayaknya udah stop terakhir tuh Bu, sudah terakhir ya. Sampai sini. Nah, coba untuk besok. Nah, kayaknya belum kena ke sasaran nih sekan dan kosekan Bu ya. Sekan. Kalau saya buat sekannya itu sama dengan 1 per X gitu. Belum kena ke sasaran Bu, theta di sini ya. Itu 1 per cos ya. 1 per cosinus 1 per cos theta. Berarti cos theta-nya berapa Bu? Sekannya 1 per cos theta. Nilainya 1 per X. Miringnya Yang miringnya 1. Yang miringnya 1. yang Sampingnya X. Ini X. Punya si kosinus ya. Jadi kosinusnya sama dengan X gitu kan. Kosinus theta-nya sama dengan X. Berarti ini adalah 1 kurangi X X kuadrat. 1 dikurangi X kuadrat. Nah, sudah mulai kelihatan Bu ya. Sudah mulai kelihatan. Kalau saya tulis seperti tadi, sekan theta-nya sama dengan X. Iya, Ini benar, sama rumus dengan umum. 1 per cosinus theta. Berarti kita punya gambar ini di sini theta. Kosinusnya jadi berapa tadi? 1. Kembalikannya kosinusnya. Sisi 1. miringnya yang X. Ini X gitu ya. Di sini menjadi X kuadrat dikurangi 1 gitu ya. Nanti kita kembangkan ke kalkulus Bu ya. Ke kalkulusnya mudah-mudahan nanti ini sehat ya.
Tadi itu pusing ya. Coba saya tambah satu slide dulu sebelum masuk di kalkulus. Oh, sini. Coba Ibu dan Bapak saya ambil di sini aja. Langsung. Kalau kita punya Y sama dengan sin sin inverse X ya, sin inverse X. Ini kan punya makna yang sama dengan X sama dengan sin Y kan? Ya. X sama dengan sin Y. Kalau ini kita turunkan terhadap X, ini semuanya diturunkan terhadap X. Ya, mungkin dulu waktu kuliah kita sudah belajar ini. DDX sama sin Y ya, tapi Y-nya fungsi di dalam X ya. Y sama dengan fungsi di dalam X ya. Ini kan. Nah, turunan ini terhadap X 1 kan. Ya. Turunan sin, cosinus, Cos. Y. Tapi dari ini sin kan cos. dalam X. Ya. Ya. Y sama dengan YX boleh sini. YX gitu dalam Y. Berarti ini turunkan lagi terhadap X. Berarti Y aksen ya. Ya kan? Ya. Ya. Nah, yang kita cari kan Y aksen. Jadi kita akan mencari ini di kalkulusnya. DX dari sin inverse X gitu. Ini tuh berapa? Nah, kita punya Y aksen nih. Y aksennya berarti 1 per cosinus Y ya. 1 per cosinus Y. Pakai identitas. Akar dari 1 dikurangi sin kuadratnya bukan? Begitu ya Bapak ya? Ya, Bu, dari Oh iya, betul-betul. 1 per akar apa tuh si sin Y itu? Sin Y itu ini ternyata X ya. Ya kan? 1 dikurangi X kuadrat. Oh, berarti turunan dari si inverse adalah 1 per akar dari 1 dikurangi X kuadrat itu. Nah, ini mungkin ya buat besok ya. Untuk kalkulus beberapa. Ya, ini biasanya tidak keburu, Bu. Kalau yang kemarin itu ke sini karena sekarang 2 hari itu keburu nih kelihatan. Jadi yang harus kita perbaiki bersama mungkin yang ada beberapa yang sudah bagus, misalnya mencari integral tak tentu, mencari integral tentu gitu ya. Iya. Integral tentu itu ini aja pengantar dulu ya. Kalau integral tentu barangkali Ibu dan Bapak tahu, misalnya kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat gitu ya, katakanlah tambah 1, maka f aksen x-nya sama dengan 2x tambah 0 gitu ya. Nah, kalau ingin kembali ke asal ini katanya integral x dx gitu. Kata si Leibniz ya. Ya, Bukan itu, Bu, ini aja jawabannya x kuadrat ditambah 1. Tapi kan tidak semuanya 1 ya, mungkin bisa bermacam-macam. Nah, tergantung dari ceritanya, mungkin aja jadi angka 1. Jadi yang Iya. kita pelajari, yang anak-anak pelajari itu integral tak tentu itu dipandang sebagai anti turunan gitu. Iya. Sebagai anti turunan gitu. Atau mungkin kita menulisnya ini f besar gitu ya. Ya, F besar. Ada f besar x sama dengan x kuadrat gitu aja lah. Satu lagi mungkin f besar x itu sama dengan x kuadrat ditambah berapa? Tambah c misalnya. Diturunkan sama-sama atau turunannya. F besar aksennya sama-sama 2x ya. Iya. Kalau dikembalikan ya bisa x kuadrat saja, bisa ditambah c, boleh tidak. Jadi c-nya bisa 0, bisa tidak. Nah, ini cerita menurunkan konsep integral tak tentu sebagai anti turunan. Jadi mulai dari sini. Kalau mahasiswa kan tidak harus dari sini ya, dari apa lagi Bapak? Masih ingat? Dari apa yuk? Pernah belajar deret? Lupa ingat ya Bu ya? Ingat Bapak, tapi ingat. Soalnya sudah gitu, tapi lupa ingat gitu. Nah, Sudah deret. Jadi ini yang tadi tambahannya sini. Akar itu apa Bu? Ketika hapus. Gitu ya. Ini udah paling tidak ini pengantar gitu, sudah dapat 1. Nah, jadi untuk anak-anak integral tak tentu sebagai anti turunan, larinya ke anti turunan.
Mungkin dalam tes juga ke anti turunan ya Bu ya, ke sini ya. Tidak berbicara ke sini. Nah, kalau mahasiswa kan bisa bicara ke sini. Ada deretnya Maclaurin, deret apa lagi? Tyler, deret apa lagi Bu? Lauren gitu ya. Nah, ini tuh dasar semuanya ya. Ini dasar. Kita berbicara hanya himpunan bilangan real saja gini. Bagian kecil kita berbicaranya gitu. Tidak akan saya tambah Bu jadi himpunan kompleks, enggak, ini aja gitu kita bicaranya ya, hanya real saja. Ya. Sampai sini pertemuan hari ini, kita lanjut besok. Kemudian kita panjang usia, bisa ketemu lagi. Silakan dipelajari tentang kalkulus ya Bu ya. Dibuka-buka aja gitu, garis besarnya apa sih gitu ya, isinya. Termasuk mungkin soal-soal latihannya ya. Kalau Fajar Nawi katanya kasih ini Bu, latihan soal-soal yang banyak di buku. Tidak harus banyak-banyak, Ibu Bapaknya udah hebat-hebat ya. Amin. Amin. Iya Pak, itu tuh amin gitu ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Itu sudah direkam ya Bu? Biasanya sama Ibu Fira ya? Iya, Bu Fira. Saya Ada lupa. itu ada recordingnya. Iya, ada recording itu. Di atas ya tuh, itu direkam ya. Sudah sampai tepat waktunya 3.30 Bapak ya, nggak kerasa ya begitu lari ya. Mungkin Bapak mau pening ya, tapi saya senang lihat Bapak pening. Kita juga senang Ibu, senang walaupun pening. Jadi gitu ya. balik ke konsepnya. Mau berpikir kembali. Ya, nggak terima jadi. Ya, nggak terima jadi. Mungkin nanti untuk pembelajaran sudah dipikirkan dari sekarang untuk apa itu? Pedagogik ya. Kalau saya di matematika murni, mungkin Ibu Inggit tahu saya ya. Iya, dari matematika murni soalnya Bu. Matematik analisis itu paling disukai mahasiswa. Supaya disukai banget gitu. Jadi saya temannya mahasiswa seangkatan ya sekian banyak, kan 1 orang, 2 orang kayak raja, itu mahasiswanya 1 orang harus dilayani gitu. Udah dilayani Bapak 1 orang gitu. Tapi yang 1 orang itulah menjadi juara di Olimpiade Internasional biasanya itu. Itu ya. 1 tapi patri ya kata Sunda mah ya. 1 itu menjadi bumbu segala bumbu gitu Pak ya. Ya mungkin Bapak pernah S1 dulu ya. Waktu S1 kan paling nggak suka. Mata kuliah apa Bu yang paling nggak suka? Analisis ya. Analisis ya. Kalau saya ini Bapak ya, teorinya ya. Kalau saya sudah melangkah, tidak mau mundur lagi. Tidak akan mati kok, gitu pikirnya. Mengapa laki-laki bisa saya tidak? Gitu. Harus maju. Analisis laki-laki semuanya, penguasanya tuh laki-laki gitu ya. Jadi jarang sekali perempuan. Gitu. Saya mencoba menerobos dari yang tidak biasa. Nah, temannya itu semua laki-laki, kalau diskusi juga laki-laki semua. Jadi saya perasaan laki-laki. Jadi kalau ketemu ya mahasiswi-mahasiswi, oh ya begini caranya. Tapi ya tetap aja Bu ya. Mungkin karakternya ya Ibu Inggit ya. Ya, soalnya dari teman juga yang analisis sedikit sekali, nggak ada laki-laki. Angkatan berapa Bu Inggit? 2007 ya, 2007 tahu dengan Ibu Injun. Siapa ya 2007? Bu Injun di atas Inggit Ibu. Bu Injun. Pak Al Ibu, Pak Al Azhari. Oh, Al Azhari. Nah, Al Azhari sudah selesai di ITB. Iya, sudah selesai, lanjut. Jadi dosennya nanti. Sudah selesai S3 itu. Ya. Iya, Hebat. Ya, begitu ya kalau mau ribet sampai dengan saya gitu, risetnya sampai tengah malam gitu ya. Sampai kadang-kadang jam 1, jam 2 saya kasih soal sudah dikerjakan, jam 8 pagi harus lapor. Ibu apa mah enggak tuh udah bukan bidangnya ya. Enggak, Ibu jangan takut, biasa aja ya. Ya, intermezzo aja. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang nempel buat Ibu dan Bapak khusus tentang materi fungsi trigonometri ya. Jangan diulangi lagi yang kemarin sudah dilepas, dibuat sesuatu yang baru. Ibu juga tertantang, anak-anak juga tertantang, risetnya semakin banyak. Ya. Oke ya. Tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bahannya nanti saya kirim ke Ibu Inggit ya. Iya, Ibu nanti. Ya, Bu Inggit aja.